waktu mobilitas kita tinggi itu memang ide itu kan banyak banget ya, banyak banget, entah itu ide untuk perusahaan, maksudnya pekerjaan kita sendiri, atau ide untuk cita-cita kita ke depan nantinya. Nah disitulah bentrok dua-duanya itu. Jadi sehingga mulai benar-benar memutuskan, oh one day nih aku mau keluar dari zona nyaman, mau bikin sesuatu yang mungkin bisa aku mulai dari mana gitu. Saya pernah diwanti sama, kebetulan orang tua saya sudah lebih dulu ya terjun di bisnis ini, cuma saya dinasihati bahwa suatu saat mungkin kamu akan ada dalam fase di mana pada saat kamu berkembang-kembangnya justru kamu tidak bisa mengepakkan sayap. Jadi pada saat itu pelajaran yang paling ku ambil yaitu kita harus siap kapan memutuskan untuk kita lanjut, untuk berhenti sejenak, atau untuk berhenti total gitu. Kita bahkan orang mungkin berpikir cuman online doang, tinggal pencet jempol doang. Tinggal pencet jempol doang. Tapi riset dilakukan juga dengan pencet jempol. Ya, saya bahkan punya data statistik untuk wilayah Denpasar pada saat itu ya. Berapa banyak orang yang usia misalnya dari waktu itu 25 kan kira-kira udah menikah ya wanita ya, 25 sampai usia 40 misalnya, berapa banyak orang pada saat itu. Ada risetnya. Karena kan ketika kita mengenalkan sesuatu paling nggak kita tahu apa benefitnya ya kan. Orang lain juga harus tahu benefitnya apa, kenapa kalian harus punya ini, kenapa kalian butuh ini gitu, kenapa kalian harus membayar mahal untuk produk ini gitu. Jadi saya harus tahu itu dulu gitu, karena saya menempatkan posisi saya sebagai konsumen dulu sebelum sebagai distributor. Sekarang nih, tadi produk udah, konsumennya gimana? Siapa aja nih? Ya jadi waktu kemarin masih kerja ya, masih di kantor, otomatis kan waktu kita nggak terlalu banyak ya untuk online base marketing. Itu juga membutuhkan waktu yang nggak sedikit kan sebenarnya setiap harinya, sama kayak kita kerja kantoran sih sebenarnya. Nah ketika waktu saya masih kantoran itu ya otomatis yang pertama yang paling dekat kan keluarga dulu, terus teman-teman kampus kayak teman ya pokoknya teman jalan kayak, sama teman kantor gitu. Itu udah jadi VIP member lah mereka pokoknya semua. Nah dari situ semua yang ingin saya dapatkan sebenarnya feedbacknya dulu kan. Kebanyakan feedbacknya seperti apa, karena konsultasinya masih tetap jalan kan saya real bagi mereka, saya nggak maya bagi mereka, saya ada, orangnya ada, saya berjawab secara nyata pada mereka gitu. Nah ketika feedbacknya sudah mulai baik gitu, baru saya mulai melebarkan maintenance. Ya di online itu benar-benar fokus di luar jam kantor malam kan, karena kan Facebook punya ada page di Facebook itu kan ada schedule post ya, jadi kita bisa bikin setiap weekend itu saya bikin konten banyak, jadi saya post hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat keluarnya ini gitu. Kerja sendiri gitu, jadi ya walaupun saya di kantor ada postingan di Facebook gitu, jadi itu emang udah terschedule sebelumnya. Nah itu konsisten sama disiplin itu yang harus dilakukan. Jadi otomatis sebenarnya waktu itu saya hampir nggak punya waktu kan, karena weekend dipakai untuk bikin konten gitu ya. Waktu itu namanya kayak postingan gitu. Sekarang kan konten baru-baru ya, baru-baru bahasa konten itu kan semenjak ada YouTube gitu baru konten. Waktu itu postingan, terus saya siapkan semuanya kadang-kadang untuk 2 minggu sekali gitu. Nah kalau untuk Tupperware sendiri, customer saya tuh dari luar negeri banyak, terutama dari Australia. Mereka tuh loyal banget bahkan kan si bule-bule itu. Jadi biasanya mereka sudah order 2 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan ada yang setahun sebelum mereka trip datang ke Bali. Nah ini juga manfaat dari bahasa Inggris kan salah satunya kan? Iya betul. Ya. Udah chatting yang benar gitu ya. Itu dia. Bahasa Inggris penting. Bahasa Inggris kayaknya sekarang harus udah jadi pokok ya, bahasa pokok juga ya, bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Ya, oke, lanjut ya. Tadi konsumen bule. Kalau ngomongan bahasa Inggris nanti saya yang jadi gini. Oh iya, besok-besok kalau saya kesulitan harusnya nanya aja ya, Sip. Mr. Murah gitu. Sip. Nah,
Dan sama bule sendiri, mereka tuh biasanya enaknya dengan kita kan, mereka sebutkan, saya boleh tahu nggak Anda datangnya jadwalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus boleh tahu nginepnya di mana, hotel mana gitu. Setelah order, sudah deal semua, kita kirimkan invoice-nya, transfer kan, ada PayPal, ada macam-macam lah ya, untuk yang luar negeri itu gampang lah, masih bisa kita handle lah itu semua, karena online base semua. Nah, untuk delivery tuh si bule lebih suka ke personal approach, dia lebih suka face to face ketemu sama kitanya gitu. Jadi biasanya saya kadang-kadang ada nih mereka yang tripnya ke Bali itu pas weekdays aja. Sementara saya kan kerja kantor kan, otomatis saya negosiasi di sana karena mereka mau saya yang appeal-nya, saya yang mereka pengen lihat, kehadiran saya yang mereka pengen lihat gitu. Jadi biasanya saya negosiasi waktu, boleh nggak saya datangnya misalnya jam 6:30 pagi atau jam 7 pagi. Saya tanya dulu sama bule, kadang-kadang what, mereka bilang terlalu pagi atau gimana, atau enggak sore yang kita ambil gitu. Tapi rata-rata mereka bisa memahami kok kondisi seperti itu. Jadi ya memanfaatkan waktu, saya juga harus lihat schedule saya, ada dinas nggak pas saat itu gitu. Dan jadi ketemu banyak bule dan mereka loyal banget, biasanya selalu setiap ke Bali selalu belanja atau enggak rekomendasikan saya ke temennya, ke grupnya, ke siapanya gitu. Nah, sekarang COVID ini kerasa banget. Udah dari Maret kan. Ya, mereka tripnya katanya sampai Desember sih, mereka nggak bisa datang ke Bali katanya gitu. Jadi, terus untuk konsumen lokal sendiri gimana? Kalau untuk lokal ya otomatis selalu ada, karena kan mereka juga tinggal masuk ke page itu, kemudian mereka inbox atau message saya bisa langsung jawab. Nah, itu kemarin sempat saya lihat ada pengiriman ke Papua gitu juga ya, sampai ada ya kemarin? Ada. Itu kayak seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia itu nanti. Dan uniknya untuk dari mencapai konsumen seluas itu, artinya seluruh Indonesia itu hanya dengan posting di medsos yang simple seperti kayak di Instagram, kayak di Facebook, nggak bikin website khusus apa itu. Oke, wow, luar biasa. Ternyata powernya luar biasa. Iya. Sebenarnya asal kita pinter-pinter aja manfaatin media sosial dan nggak mengganggu, itu benar-benar berdampak positif bagi kita gitu. Jadi saran saya sih kayak misalnya pengalaman saya, kita kan udah coba nih segala metode gitu ya, kita mesti kreatif dalam memanage media sosial kita. Nah, ngomongin media sosial ya, karena di situ saya banyak dapat konsumen ya, atau partner bisnis di situ juga. Disitulah kita harus pintar memanagenya gitu kan. Kadang-kadang sosial media banyak yang digunakan hanya sekedar sebagai hiburan, ada juga sebagai macam-macam ya di situ. Nah, karena saya pribadi gitu, jadi ibaratnya saya mengemban tugas nih gitu. Orang pengen tahu juga kehidupan saya tuh kayak gimana gitu. Mau nggak mau tadinya ketika saya kerja di salah satu BUMN kan, saya agak nggak pengen dipublis ya, nggak pengen dipublikasikan, nggak perlu orang-orang yang nggak saya kenal tahu gitu. Cuma itulah sekarang ketika saya memang membutuhkan media sosial ini sebagai sarana saya untuk mengembangkan bisnis, ya mau nggak mau orang lain yang nggak kenal saya, yang pengen tahu saya, harus mau nggak mau ya saya buka gitu. Itu sih yang harus dikorbankan, itu aja, privacy itu gitu. Nah, kadang orang sendiri juga, kita kan di media sosial banyak teman tuh ya, jangan sampai kita tuh ganggu teman-teman cuma isinya iklan doang gitu kan. Jadi itulah gunanya kenapa saya gunakan page yang terpisah untuk setiap produknya gitu. Nah, menurut Oma selama menjalani online bisnis ya, boleh aku bilang online bisnis namanya. Suka dukanya apa? Nah, tadi kan sudah mungkin ada beberapa yang sebutkan kayak tadi harus privasinya, tadi harus dibuka lagi untuk publik kan gitu. Ada lagi nggak yang lain suka duka? Sukanya dah biar yang enak-enak dulu. Iya, sukanya banyak lah ya, Pertama
waktu lebih fleksibel. Nah, begini, ketika saya beralih topik dulu sedikit, ketika kita memutuskan berbisnis online gitu ya, kita nggak akan bisa melakukannya sendiri pada akhirnya. Saya nggak bisa akan melakukannya seorang sendiri. Saya butuh partner. Ya. Nah, dari media sosial itulah saya mendapatkan banyak partner. Partner itu jadinya kita pertama nggak perlu repot-repot hire orang lain untuk harus kerja stay terus sama saya kayak gitu, enggak. Jadi begitu kita ketemu partner, mereka tahu benefitnya mereka seperti apa, udah dari jarak jauh pun, saya di Papua, saya di Jogja misalnya, atau saya sama yang di Jakarta, ketika ada orang mencoba menghubungi saya bisa langsung tolong teman-teman yang ada di luar kota itu untuk bantu handle gitu. Jadi kan enak gitu, tujuannya kita bisa memuaskan customer gitu. Nah, itu saya bilang bahwa jadinya kita itu kerjanya waktunya fleksibel, karena kan saya kebetulan setelah saya resign saya menikah gitu. Jadi jadi salah satunya yang memikirkan itu sih sebenarnya dulu juga resign ketika saya menikah. Jadi saya bisa menikmati kehidupan menjadi ibu rumah tangga kayak gimana. Saya juga mulai belajar masak, jadinya waktu bisa fleksibel. Kemudian yang saya memang suka traveling, waktu dulu masih kerja kan harus cuti dulu, boleh nggak cuti, di approve nggak cutinya, cutinya juga terbatas. Ya maklum ya Pak ya, duitnya ada nggak, dulu cuti ada duit nggak ada gitu. Sekarang karena kita suka gaji kita sendiri gitu kan, jadi ketika kita mau traveling bisa kapan aja juga. Jadi ketika kita traveling pun kita masih bisa bekerja juga gitu. Nggak terbatas ketika kita traveling harus off gitu, nggak. Itu sukanya bagi saya tuh kayak gitu. Terus jadi makin banyak yang tadinya mungkin kita kaku ya, kita nggak mau belajar yang ini, juga bukan bidangku gitu. Mau nggak mau, saya kan bukan orang marketing aslinya kan, saya orang saya ekonomi tapi saya akuntansi gitu. Plus saya belajar bahasa, budaya, ekonomi Jepang juga kan. Kalau dipikir mau nyambungin benar-benar nggak nyambung gitu, karena saya sekarang belajarnya marketing, kemudian belajar nyawas juga jadinya kan, marketing, branding juga ada di dalamnya gitu. Jadi banyak belajar, bisa banyak belajar. Terus apa lagi ya sukanya? Itu sih yang income-nya lebih besar nggak? Income. Iya, terus terang jawabannya iya sih ya kan. Ketika kita memutuskan untuk resign kan udah kita pertimbangkan di bagian mana yang kurang lebihnya gitu. Income yang lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Kan mungkin mikir tanggal sekian gajian gitu kan. Nah sekarang kalau kita bisnis itu modalnya sendiri, karena pusing sendiri, stres sendiri. Kalau dulu mungkin kita stuck pada satu masalah, ya kan? Kita masih punya atasan, kita bisa konsultasi dengan atasan. Nah sekarang, kadang-kadang kalau saya misalnya pas lagi sendiri gitu, ada sih kadang-kadang saya ada orang yang bantu untuk packing kayak gitu kan, ada yang saya hire juga. Tapi kalau misalnya punya masalah, siapa yang saya ajak konsultasi? Kalau bukan kita yang harus berusaha sekreatif mungkin cari pemesanan, ya kan? Gitu. Jadi istilahnya gini bagi saya sih, pokoknya setiap bulan, setiap hari bisa enjoy hidup gitulah. Income itu nggak cuman sekedar berapa rupiah yang saya hasilkan gitu, tapi berapa besar manfaatnya bagi orang lain juga gitu. Karena yang teman-teman yang kebetulan jadi partner saya sekarang juga, mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Itu yang menurut saya luar biasa gitu. Nggak cuma semata-mata duitnya berapa gitu, tapi dia juga punya value-nya apa gitu. Nah, dukanya nih. Dukanya paling gini aja. Mikir sendiri ya. Ini ya, itu bagian, itu paketan dari income ya, itu paketan dari tanggung jawab di dalamnya. Kalau nggak mau mikir ya udah, ya nggak usah diambil, duit nggak dapet gitu aja sih. Sekarang kalau misalnya akhir bulan nih, kira-kira kita bayar
tagihan berapa gitu ya. Udah dari awal bulan nih kita harus mulai kencang kerja. Ketika kita pengen agak slow ya kita bisa atur ritmenya sendiri, itu enaknya kan. Nah yang nggak enaknya ya tadi stres sendiri ya sudah. Itu juga ya ini apa sih image ya, kadang-kadang image orang kan suka menyalahartikan online seller gitu. Jadi orang itu lebih apa sih kayak ngejudge kita tuh underestimate mungkin ya gitu aja ya. Ya kayak gitu, lebih ke situ ya, lebih ke underestimate. Kalau saya sih hal itu nggak masalah ya, karena udah pernah jadi bagian dari pengalaman hidup saya, itu nggak masalah. Cuman yang nggak enaknya itu adalah mereka apa sih orang yang belum pernah mengetahui dunia bisnis ya. Saya sebutnya dari awal kan saya bilangnya saya lebih suka dibilang ini entrepreneur gitu, karena ini bisnis. Ini bukan menjual saja, ini bisnis. Karena saya mulai dari konsep dulu, meskipun itu produk mungkin bukan produk asli saya, tapi ya saya harus punya konsep dulu, bagaimana konsepnya, target pasarnya apa, risetnya ada, nggak sembarangan cuma tinggal posting. Ya gitu. Posting terus berharap dapat millions. Yang kedua, enggak itu dia. Nah jeleknya lagi dukanya di online ini, karena online base ya, orang suka main copy paste hasil karya orang lain seenaknya aja. Itu pernah terjadi nggak? Pernah ngalamin? Sering. Gimana tuh maksudnya copy paste itu gimana maksudnya? Gini, meskipun produk yang saya jual itu bukan produk dari hasil saya sendiri gitu ya kan, karena saya di ketiga bisnis ini adalah sebagai distributor ya. Tetapi kan kita itu menjualnya adalah menjual materi yang edukatif ya, konten yang edukatif bagi masyarakat. Mungkin penjual Tupperware ada banyak banget di Indonesia ini, di Bali ini. Penjual kutus-kutus juga ada banyak banget, tapi apa sih value yang bisa kita selipkan ke orang-orang? Itu kan konten kan. Konten itu dalam satu bait kan mikir ya. Itu mikir. Itu butuh ilham, butuh mood yang baik, butuh penulisan yang baik, itu butuh waktu yang baik. Itu yang saya sebut, itulah kerja kreatif. Disitulah saya bisa kreativitas saya bisa saya curahkan. Nah, kita kan butuh diapresiasi. Entah cuman orang ngambil value-nya doang, nggak beli produknya, it's okay, no problem bagi saya gitu. Tetapi yang tidak saya suka adalah kadang-kadang orang suka nyobotin gambar, misalnya foto sendiri atau enggak caption yang udah kita tulis gitu, mereka tinggal copy paste gitu. Nah, terutama foto kan banyak yang saya original sendiri, saya ambil foto. Misalnya saya traveling kemana, tempatnya bagus, saya langsung ambil foto. Itu jadi setiap saya traveling, saya sempatkan waktu paling nggak 1 hari atau 2 hari dalam trip itu untuk saya memang ambil foto. Foto modalnya handphone aja sih sebenarnya gitu. Cuman berarti setiap traveling pasti bawa produk ini ya? Pasti bawa. Itu udah pasti. Cuma kadang-kadang tergantung, kalau misalnya cuma 3 hari gitu ya, 3 hari dan nggak mungkin bisa banyak ya, bawa yang paling ringan lah gitu. Makanya kadang-kadang kalau pergi ribetnya itu isi produk aja sih sebenarnya semuanya. Gitu. Itu sih yang saya kurang suka, karena orang dukanya, karena orang tuh mikirnya cuma modal jempol aja tinggal copy paste. Iya. Jadi teman-teman yang lain yang baru mulai menjajaki dunia online seller ya, atau online sebagai seller lah dulu, jangan ngomongin sebagai bisnisnya, sebagai sellernya dulu. Jadi ada etika bisnis itu yang nggak mereka pelajari gitu. Itu sayangnya buat saya sih. Yes. Gitu. Jadi itu dukanya. Oke deh. Kalau seandainya ada nih teman-teman yang nonton sini nih mau memulai online bisnisnya nih, yang do and don'ts-nya sekarang, yang kira-kira boleh dilakukan dan tidak dilakukan, itu apa juga? Yang dilakukan adalah yang pertama riset ya. Jadi riset dulu.
kayak misalnya riset itu banyak hal yang perlu kita ketahui. Jadi apa yang mau kita jual dulu, apa benefitnya bagi orang lain kan, seberapa bisa bertahannya kira-kira itu produk di masyarakat gitu kan. Itu yang penting, riset dulu yang penting tuh. Kemudian lakukan riset, kemudian konsisten. Nah, namanya online, kita kan nggak ada toko fisik ya, kita nggak punya toko fisik, orang nggak bisa berkunjung ke kita nggak bisa ketemu secara langsung. Jadi kita harus konsisten untuk memanage media sosial kita yang kita gunakan sebagai media untuk pengganti toko fisik kita itu gitu. Entah kita di situ menawarkan produk, menawarkan value, menawarkan edukasi yang lain. Aku pikir itu akan efektif membuat kayak semacam notifikasi bagi orang-orang bahwa ini loh toko saya buka gitu. Orang kan biasanya kalau online shop itu kadang-kadang menggampangkan ya, nanti aja lah nggak apa-apa lah gitu kan. Itu enggak, itu kita harus ketahui kapan kira-kira konsumen kita bakal ngelirik tuh si toko kita kan nggak tahu ya, media sosial kita nggak lihat mereka berapa kali nge-view, cuman kalau kita pakai page kan bisa kita lihat di situ statistiknya kayak gimana gitu. Terus yang ketiga, mau belajar nggak usah terlalu kaku lah, karena yang namanya apalagi kayak sekarang nih COVID, siapa yang pernah menyangka kan banyak orang yang harus kreatif, banting setir kan. Nah, jadi kita harus banyak belajar dari pengalaman orang lain, atau nggak belajar yang memang sama sekali nggak kita ketahui. Jadi paling nggak kita tahu lah gitu. Nggak perlu ahli, tapi cukup tahu gitu. Kemudian itu ya tadi attitude ya, mannernya kayak gimana. Kita harus tetap menghargai orang lain, hasil karya orang lain. Jadi jadilah diri kita sendiri ketika kita mau brand atau memasarkan produk kita sendiri. Itu sih yang kupikir perlu dilakukan. Dan gini, ini penting juga. Kadang-kadang kalau orang bilang, online shop yang apa aja dijual nih semua, ini jual ini, besok jual ini, orang bingung jadinya. Jadi kayak saya terus terang, saya kan punya 4 ya, jadi 4 produk yang saya jual ya. Cuman saya harus konsisten menjelaskan bahwa saya berhubungan hanya dengan 4 produk ini aja gitu. Gitu. Saya nggak mau orang banyak sebenarnya. Iya sebenarnya banyak orang lain yang aduh bantu dong ini dong. Bukan saya nggak mau ya, bukan saya. Tapi kan bagi mereka nggak akan ada benefitnya bagi mereka juga dan bagi saya juga gitu kan. Orang kacau jadinya memikirkan. Itulah orang jadinya kira-kira ngeremehin. Ini apa sih? Besok jual ini, lusa jual ini ya jual ini gitu. Itu jadi susah. Pasar itu susah menangkap gitu. Jadi kalau mereka mau konsultasi, ini bener atau enggak ya gitu. Nah, itu juga ketika melakukan pemasaran, saya sih lebih suka pakailah original karya kamu sendiri gitu loh. Kenapa? Karena itu bagian dari diri kamu gitu. Ketika orang lihat nih, contoh aja Mr. Murah nih, kalau misalnya lihat orang posting di media sosial terus gambarnya yang pecah-pecah, berarti kan itu ke copy paste udah berapa kali kan gitu kan. Jadi pasti berpikir ini orang beneran jualan atau dia cuma sharing gambar aja. Iya kan, pasti kita berpikir gitu kan. Karena konsumen sekarang udah pada cerdas semua gitu. Mereka pasti bakal memilih profilnya original, karyanya original, itu yang mereka lebih pilih gitu. Jadi janganlah comot-comot yang udah nggak bagus dicomot dipaksakan, itu janganlah. Brand image kita itu langsung drop gitu. Sama tetap menjaga kepuasan konsumen ya. Konsumen itu nomor 1 ya. Itu nomor 1. Jadi apapun produk yang kita jual adalah pelayanan yang nomor 1 gitu. Karena saya sih selalu yang selama ini yang saya pengalaman saya itu kan orang yang menjual produk yang sama itu banyak gitu ya. Jadi persaingannya itu kan banyak gitu. Bukan itu yang orang sekarang cari, tapi mereka akan pengennya ke orang yang bisa diajak konsultasi 24 jam, yang bersedia dengan jujur memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Itu benar. Nah, itu kayaknya udah include sama down-nya deh. Artinya
Ya, oh iya tadi tanyanya dua itu ya. Jangan hanya sekedar posting, tapi research dulu, cari value-nya buat konsumen, ya. Oke, jangan ignore. Kalau yang Jones-nya ada lagi nih, jangan takut. Jadi kan orang tuh kebanyakan takut, aduh aku takut ini gitu. Jangan deh. Take the risk. Dan jangan, jangan takut sama jangan gengsi. Jangan gengsi. Iya, kadang kan itu banyak. Iya, soalnya gini, masyarakat tuh udah cerdas kok sekarang. Mereka bakal tahu value kamu itu ada seberapa. Kalau kamu cuman karya yang cuman nyontek punya orang, tinggal posting tanpa modal, tanpa riset, itu kelihatan jelas kok di media sosial kita kayak gimana gitu. Jadi kalau kamu udah melakukannya dengan sempurna, dengan baik, nggak perlu gengsi lah. Itu pasti itu pasti adalah hal yang ada nilainya gitu. Orang tetap dapat benefitnya gitu. Apapun itu kalau sudah fokus, bersungguh-sungguh pasti akan hasilnya baik. Ya, betul. Oke, nah ini terakhir nih, kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih nih tentang produk, entah tentang apa, oke, kira-kira mereka bisa kemana? Kunjungi apanya? Bisa ke Facebook. Kalau ke Facebook bisa ke Facebook profile Facebook saya sendiri, Nikomang Spasitri Ayu, itu profile Facebook untuk pribadi saya sendiri. Untuk page dari produk-produk yang tadi, yang pertama Nikomang Tupperware untuk produk Tupperware, kemudian yang kedua Nikomang Skincare untuk produk skincare, yang ketiga itu kutus-kutus.bali untuk kutus-kutus, yang keempat itu tukang AC.bali untuk AC. Mantap. Bisa iklan ya, kan artis langsung. That's okay. Iya. Jadi sekali lagi thank you so much untuk sharingnya hari ini. Terima kasih banyak. Saya yakin ini bermanfaat buat kaum rebahan ya. Yang malas keluar nih, tinggal main jempol aja ya. Oke. Terima kasih banyak. Keluar tapi bisa menghasilkan. Terima kasih.